ulamanya manhajnya sama. Itu. Dengan ini kita bisa memahaminya. Nah, ini adalah seorang muslim. Kita sebagai seorang muslim ahlus sunnah harus mengingat itulah talibul ilmi. Oleh karena duduklah terus belajar. Apa belajar itu adalah mempelajari apa yang Allah katakan, apa yang Rasulullah SAW sabdakan, apa yang didapati oleh para sahabat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinukil kepada kita, maka kita kaji, kita pelajari. Dan jangan merasa khawatir ketika kita yakin bahwa kita berada dalam sabda Nabi, dalam firman Allah, dan di situ para ulama berpijak. Gak usah khawatir. Wa in khalafa man khalaf. Sekalipun kita diselisihi oleh orang-orang yang banyak menyelisihinya. Nah, ini yang disebut ini. Beda dengan ahlul batil, ahlul jahiliyah dulu enggak. Ta'assubul a'ma. Dia yang penting kalau bagian dari kelompoknya, taifahnya dari kalangan Bani Israel, sekalipun dia tahu kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tetap. Jamalul wujudi bidzikril ilah wa tasful hayatu binuri huda. Jamalul wujudi bidzikril ilah wa tasful. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya. Di kesempatan yang mulia ini kita bisa berjumpa kembali untuk mengikuti kegiatan kita, yaitu kajian bersama dengan teman-teman Sundawi ya. Di kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan kitab Masailul Jahiliyah. Yang terakhir kita bahas adalah berkaitan dengan keadaan orang jahiliyah dari orang-orang Yahudi ya, dan Bani Israel secara umum. Kita masuk di poin ke 29. Poin ke 29, yakni kita melanjutkan dari poin ke-28, yaitu orang-orang di Yahudi ini atau orang-orang mereka ahlul kitab tidak menerima kebenaran kecuali dari kelompok mereka. Dan ini kita telah jelaskan di kesempatan yang lalu. Kemudian beliau mengatakan watas yang wal isrun, dan yang ke-19-nya adalah annahu ma'adzalika la ya'lamuna ma taqulu ta'ifatuhum. Akan tetapi mereka tidak mengetahui pendapat kelompok mereka itu sendiri. Jadi mereka hanya mengikuti apa yang ada di tengah-tengah kelompok mereka, sementara apa yang menjadi pendapat atau yang dikatakan oleh kelompok mereka pun mereka tidak tahu. Itu kondisinya, mereka pun tidak tahu. Ini yang disebut dengan dalam bahasa kita itu ngikuti aja, tidak peduli dan tidak menyadari tentang apa yang menjadi pendapat mereka, apakah benar atau tidak, dan seterusnya. Kama nabbaha Allah Ta'ala alaihi biqaulih, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala peringatkan dalam firman-Nya, masih dalam surat Al-Baqarah ini, di mana ketika mereka ditanya tentang hal ini, disebutkan wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu.
wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya Allah min qabl in kuntum mu'minin. Jadi mereka begini, ketika mereka diajak untuk beriman kepada apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan kami beriman kepada apa yang turun kepada kami saja. Nah, ini menjelaskan, ini posisinya. Artinya mereka adalah hanya mengikuti, dalam benak mereka hanya mengikuti kelompok mereka saja. Jadi kebenaran itu sudah kami aja, yang datang setelahnya kami kufur. Gitu. Kemudian, ya, dengan kondisi mereka mengatakan demikian, sebenarnya mereka pun tidak mengetahui perkataan kelompok mereka terhadap apa yang Allah turunkan kepada mereka itu sendiri. Ya. Di mana apa? Di mana yang Allah Subhanahu wa turunkan kepada mereka itu adalah apa? Yaitu mereka harus beriman kepada nabi sebelum mereka dan nabi setelah mereka, dan mereka harus memuliakan dan mengagungkannya. Akan tapi apa yang terjadi? Justru kelompok mereka adalah apa? Keluar dari aturan itu, keluar dari aturan kitab itu. Bahkan mereka membunuh para nabi. Artinya apa? Mereka itu sebenarnya hanya ngaku-ngaku aja beriman kepada kitab yang diturunkan kepada mereka. Seperti itu. Oleh karena itu orang-orang ahlul kitab disebutkan di dalam Al-Quran banyak sekali sifatnya. Ya, salah satunya adalah apa? Mereka yang paling dahsyat adalah mencela Allah Subhanahu wa taala. Ini kalangan Yahudi. Mereka menyamakan Allah dengan makhluk, menyamakan makhluk dengan Allah, ya, seperti itu. Bahkan mereka menjadikan ulama-ulama mereka atau pendeta-pendeta mereka atau ahli ibadah mereka sebagai tandingan bagi Allah dalam penetapan halal haram, padahal mereka tahu menyelisih Alkitab. Itu keadaan mereka. Dan ini sesuatu yang sangat besar sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanbih di situ, ya, tanbih, peringatan di sini. Di mana artinya mereka itu sebenarnya salah satu masail jahiliyah itu kita tidak mau tahu tentang kebenaran. Acuh tak acuh dengan kebenaran, dan kita menyangka bahwa apa yang kita pegang hari ini adalah sebuah kebenaran walaupun kita tidak pernah menelitinya. Kadang-kadang sesuatu itu adalah sudah menjadi sebuah kebiasaan, udahlah begitu aja lah, ya. Gak usah kita menelaah tentang apakah ini sesuai dengan ketetapan Allah atau bukan. Yang penting mah percaya lah, gitu. Apalagi sekarang banyak doktrin-doktrin yang diberikan oleh beberapa orang yang dianggap mulia di tengah-tengah manusia atau tokoh di tengah manusia, memberikan doktrin pokoknya mah teman-teman atau jemaah mah ikut saya lah, gitu kan. Doktrin seperti itu, apalagi diembel-embeli dengan apa? Keselamatan, sampai ada yang mengatakan bahwa orang tidak bisa selamat kecuali ditalkin ku saya, seperti itu. Nah, itu kan berbahaya. Ya, sampai orang tidak mau tahu benar ke gitu. Ya, sampai dia kadang-kadang ketika disodorkan kepadanya ayat Quran, kala ayat Quran itu tidak cek ente paham dan jika gitu mah cek guru saya mah lain, gitu kan. Padahal Al-Quran itu adalah jelas, ya, maknanya bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Jadi ketika siapapun yang dia paham tentang bahasa Arab dengan benar, apalagi pemahaman ahli bahasanya kuat, dia akan tahu tentang berkaitan dengan alur bahasa Arab yang Allah Subhanahu wa taala memilih berbicara dengan bahasa itu dalam Al-Quran ini. Seperti itu. Kan tapi ikhwah, demikianlah perkara yang disebut dengan apa? Kejahiliahan dari orang ahlul kitab terhadap Taurat. Mereka menyangka beriman kepada kelompok mereka sendiri, tapi mereka pun tidak tahu apa yang diceritakan oleh kelompok mereka tentang kitab ini. Ya, yang penting berkaitan dengan apa di sini? Ta'assubul a'ma, yaitu fanatik buta di situ. Sehingga memunculkan sifat apa? Taklid buta. Kalau sudah ta'assub buta, akhirnya apa? Taklid buta, seperti itu. Dan ini merupakan sifat mereka. Intinya mereka tidak tahu terhadap apa perkataan ini, masalahnya. Maka ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita meyakini bahwa langkah kita itu adalah yang terbaik. Kita
langkah kita yang kita pilih itu adalah yang terbaik. Tapi ketika menyebutkan langkah yang terbaik ini bukan berdasarkan apa? Bukan berdasarkan ilmu dan penelitian, bukan. Ya. Akan tapi berdasarkan tentang apa? Ima berdasarkan dengan apa? Asumsi pribadi yang tanpa berdasar sama sekali, menggeskiwe orang mah gitu kan. Atau tentang rasio lingkungan, perbandingan lingkungan. Batur kayak gitu, orang kayak kieu bener kieu, bener-bener gitu. Tanpa apa penelaahan yang mendalam. Oleh karena itu, keutamaan orang yang selalu belajar ilmu, belajar ilmu itu adalah mempelajari Al-Quran, tafsirnya, ya, yang disebutkan dengan apa? Tombo hati, ya. Obat hati itu adalah apa? Baca Quran dan maknanya, tadabbur di dalamnya, kan seperti itu. Kemudian mengimani isinya, merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu seperti itu, ya. Atau umpamanya kadang-kadang kita menyimpulkan kebenaran itu mengikuti sesuai dengan apa yang di dalam aktivitas kehidupannya memang paslak itu gitu. Itu artinya ittibaul hawa, ya. Dan menurutnya mau jalan hirup kurang gitu kan, seperti itu. Nah ini. Kemudian di situ apa? Kondisinya orang menolak kebenaran begitu. Menyangka dirinya adalah berada dalam kebenaran. Sehingga dia punya apa? Punya pilihan dengan hal tersebut bahwa ini yang terbaik. Atau yang berikutnya, kita bersikap berlebihan kepada orang yang kita anggap dia itu adalah ahli. Istilah mah geus moal salah lah gitu istilahnya. Sikapnya berlebihan. Tanpa apa? Tanpa melihat dari sisi apa? Melihat dari sisi yang lain. Maka ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, teman-teman semua, pertama kita wajib untuk menghilangkan ini, karena ini semua adalah perbuatan masuk dalam kategori jahiliyah. Orang terjerumus kejahilan dan kesesatan, Allah menyesatkan dengan sebab itu. Allah mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala ilm. Lihatlah orang yang menjadikan hawanya adalah Tuhannya dan Allah sesatkan di atas ilmunya. Dia tahu tapi Allah sesatkan karena kondisi seperti tadi. Diawali dengan asumsi, mengikuti hawa nafsu dan seterusnya. Ya, dan menyangka bahwa dia berada dalam pilihan yang benar. Ya, seperti itu. Nah, adalah salah satunya adalah al-ghulu. Maka di sini saya akan sampaikan satu manhaj yang harus kita tempuh. Pertama, kebenaran itu satu, yaitu apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, yang yang dibawa oleh para sahabat dan terus kepada para tabi'in dan para ulama. Cara beragamanya begitu. Itu satu. Ya. Yang kedua, manhaj yang kedua, ketika kita sudah mengetahui kebenaran orang dalam manhaj ini, kita harus mengimani yang maksum dari mereka hanya satu, Rasulullah. Ya. Dan selain dari Rasulullah SAW, sekaliber sahabat termulia pun tidak luput dari salah. Bagaimana kita tahu tentang salahnya mereka? Kita tahu orang yang manhajnya benar, sama manhajnya benar, itu dari kalangan ulama itu banyak. Tapi ketika mereka berada dalam satu permasalahan, bisa jadi di antara mereka ada yang tergelincir. Sehingga terjadilah apa? Perbedaan. Maka dalam perbedaan tersebut, kita wajib mengikuti jejak ulama dari semua tersebut, mengenal bagaimana ulama bercerita itu. Contoh umpamanya di antara ulama ada berbicara tentang sebagian cabang akidahnya, dia salah. Tapi pokok akidahnya benar, tapi sebagian cabang akidahnya salah. Bisa jadi dia terpreset dengan pemikiran ahlu ta'til, ahlu ta'wil dan terus. Karena yang namanya orang berbicara tentang sebuah permasalahan, kadang-kadang mendapati sebuah qaul yang dia lebih cenderung memilih ke sana, padahal ternyata menyelisihi dalil. Karena yang namanya orang itu sehebat apapun mesti ada kholalnya di situ. Tapi ketika kita dapatkan banyak ulama yang manhajnya sama, bisa jadi mengkritisinya, bisa jadi membantahnya, ya, bisa jadi menyampaikan kebatilan kaidah tersebut, ya, sekalipun tidak secara langsung membantahnya.
Sehingga dengan itu kita dapati kesempurnaan agama ini. Makanya tidak ada seorang pun yang berada dalam berada dalam manhaj ini, mereka akan mengatakan bahwa ulama yang saya ikuti ini pasti benar semuanya. Tidak ada. Mesti mereka ketika mendapatkan pendapatnya sebelum mendapati ulama yang lain bercerita, dia akan berpendapat seperti gurunya dan ulama yang dia baca. Tapi ketika membaca ulama yang lain dengan manhajnya yang sama, ternyata dalam permasalahan ada perbedaan. Maka kita pun akan meneliti tentang hal tersebut. Kenapa ulama ini berpendapat begini dan berpendapat begini. Kemudian ulama setelahnya pun akan mendapatinya. Sehingga muncul yang disebut dengan, dalam permasalahan usul akidah pun ada ulama yang berbeda di situ. Tapi perbedaannya di situ bisa ditolerir apa enggak? Ternyata dia terperosok dalam bab ini terhadap ilmu kalam. Maka kesalahannya tidak bisa ditolerir. Tapi sebagai ulamanya dia ditolerir karena ulamanya manhajnya sama. Itu. Dengan ini kita bisa memahaminya. Nah, ini adalah seorang muslim. Kita sebagai seorang muslim ahlus sunnah harus mengingat itulah talibul ilmi. Oleh karena duduklah terus belajar. Apa belajar itu adalah mempelajari apa yang Allah katakan, apa yang Rasulullah SAW sabdakan, apa yang didapati oleh para sahabat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinukil kepada kita, maka kita kaji, kita pelajari, dan jangan merasa khawatir ketika kita yakin bahwa kita berada dalam sabda Nabi, dalam firman Allah, dan di situ para ulama berpijak. Gak usah khawatir. Wa in khalafa man khalaf, sekalipun kita diselisihi oleh orang-orang yang banyak menyelisihinya. Nah, ini yang disebutkan ini. Beda dengan ahlul batil, ahlul jahiliyah dulu enggak. Ta'assubul a'ma, dia yang penting kalau bagian dari kelompoknya, taifahnya dari kalangan Bani Israel, sekalipun dia tahu kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tetap seperti itu. Ini kondisinya. Maka kenali dulu sunnah, kenali dulu ahlinya, baru setelah itu kita mengenal tentang kondisi mereka, pengikutnya, ahlu sunnah begitu. Kalau ditanya, katanya kita mengikuti manhaj sahabat. Kadang-kadang orang memberikan syubhat begitu. Sahabat berbeda pendapat begitu. Nah, maka disebutkan di sini, justru kita mengikuti sahabat itu dari sisi itu. Ya. Kenapa? Karena sahabat itu tidak ada yang maksum. Sahabat itu tidak ada yang istilahnya semua hal dia tahu, kan? Bahkan ada sahabat dalam sisi yang lain dia sempurna pengetahuannya, dan di sisi lain dia berijtihad, yang sahabat lain bisa jadi lebih tahu dalam permasalahan itu tentang hadis Nabi, dan terus berkembang. Apalagi ulama setelah sahabat Nabi, para ulama dan seterusnya. Maka dikenal bagaimana kita mengenal Imam Abu Hanifah berijtihad, datang setelahnya dari Imam Malik berijtihad, dan murid-muridnya itu mengagungkan guru-guru mereka sehingga muncul disiplin ilmu di dalamnya. Bagaimana mereka berpijak. Tapi ketika dirunut, ternyata semua ulama ini kembali kepada apa? Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai semuanya berkata apa? Idza ja'al Qur'anu fa'ala ra'si wal ain, idza ja'al hadis fa'ala ra'si wal ain. Kalau hadisnya benar, ayat Al-Quran itu datang seperti itu, maka kepala dan mataku siap menampungnya. Tidak ada penolakan dalam sisi hal seperti itu. Ini yang dikatakan oleh para ulama tentang idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Ketika hadis itu sahih, maksudnya sahih dalam penelitian beliau, maka itulah madhab seseorang, itu adalah mengikuti hadis Nabi SAW. Dan kalimat ini bukan berarti bahwa bisa jadi Imam Syafi'i tidak tahu hadis ini, bukan berarti gitu. Tapi bisa jadi memahami dari sisi yang lain, atau Imam Ahmad memahami dari sisi yang lain. Kemudian ada hadis-hadis yang sebagian itu mengatakan hadis dhaif dan seterusnya, yang satu mengatakan bahwa riwayatnya datang kepadanya dan seterusnya, sehingga muncul pemahaman yang berbeda. Itu dalam masalah fikih. Nah, ini sisi yang harus kita pahami. Jadi dalam beragama ini adalah kita harus selalu belajar, ya. Dan tahapan belajar berbeda-beda. Kalau kita orang awam, ya kita cukup bertanya kepada orang yang kita ketahui dengan ilmunya dan amanah ilmunya.
Jadi kita mengetahui apa? Aco, maaf Hafsah. Jadi tingkatan orang belajar ilmu itu berbeda-beda. Tingkatan orang belajar berilmu. Kalau kita tahu bahwa diri kita itu awam dalam ilmu tersebut, maka kewajiban kita bertanya kepada orang yang apa? Yang kita ketahui amanah ilmunya. Dia tidak berbicara kecuali dia tahu ilmunya. Kalau dia tidak tahu ilmunya, dia tidak berbicara. Maka kita tanyakan, dan nanti dia akan mengarahkan kepada orang yang dia pun percaya tentang kapasitas ilmunya. Seperti itu, dan terus seperti ini. Ini kondisinya. Kemudian para talibul ilmi, tingkatan berikutnya, para talabatul ilmi juga cara belajarnya berbeda. Ya. Makanya duduk kita hadir di majelis para ulama yang memang bercerita tentang ilmu, maka itu adalah sesuatu yang menjadi apa? Ibadah yang sangat besar. Karena dengan itu kita beragama. Kita beragama itu di atas ilmu, di atas belajar. Kita tahu secara tahapannya mana yang menjadi pokok permasalahan agama kita dan apa yang harus kita amalkan sehari-hari. Di situ. Ini posisinya ya. Maka dengan itu kita lihat bagaimana orang apa? Orang ahlul kitab ya, dalam permasalahan apa? Jahiliyah ini. Maka Allah berikan tanbih kepada mereka. Ketika kalian mengatakan bahwa kamu atau kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, maka Allah langsung memberikan tanbih setelahnya. Benar kamu mengikuti apa yang engkau diturunkan kepada kalian. Padahal lihat, ya, Allah katakan di sini, "Qul falima taqtuluna anbiya Allah." Lalu kenapa engkau bisa membunuh nabi-nabi Allah? Padahal di dalam Alkitab itu adalah para nabi harus dimuliakan, harus dijaga, harus diikuti. Tapi kalian malah membunuh. Dan di dalam riwayat itu, ya, yang dibunuh oleh siapa? Oleh mereka, diantaranya sebagian mufassir menyebutkan nama mereka yang mereka dibunuh oleh Bani Israel ini. Ya. Berkata Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya, fa innahum qatalu Syu'aiban. Mereka membunuh Syu'aib, Nabi Syu'aib. Ya. Bukan membunuh Syu'aib ya. Syu'aib itu generasi di atas Bani Israel. Yaitu mereka apa? Membunuh Zakaria. Mereka membunuh Nabi Yahya. Itu diantara para nabi yang mereka apa? Mereka bunuh. Nah, seperti itu. Ya. Dan ini adalah sesuatu yang disebutkan dalam ayat yang lain. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka membunuh para nabi dengan tanpa hak, ya, sedikit pun. Ini kondisinya. Maka Allah berikan tanbih di situ. Allah Subhanahu wa taala berikan tanbih. Kalau umpamanya kalian mengikuti nabi kalian, maka kenapa kalian membunuh para nabi gitu? Padahal kita tahu bahwa di sisi orang muslim, ahlu sunnah dan kaum muslimin secara umum, di mana apa? Para nabi adalah manusia terbaik, manusia suci. Dalam bahasa kita adalah manusia apa? Manusia suci. Dan mereka unik ya. Kalau orang-orang tertentu yang mendoktrin mereka dianggap manusia suci, ya, tapi para nabi mereka apa? Hinakan. Itu keadaan. Dan memang Allah Subhanahu wa taala jadikan, tapi mereka tidak bisa berpikir. Bayangkan orang biasa mereka muliakan, para nabi mereka hinakan, ya. Makanya salah satu penyimpangan di umat Nabi Muhammad SAW pun ada orang yang berkata bahwa para wali yang bukan dari kalangan para nabi dan para rasul itu lebih mulia daripada wali dari kalangan nabi dan rasul. Itu ajaib. Dan itu kepribadian siapa?
ahlul kitab. Mereka bersikap berlebihan. Kenapa? Kalau para nabi itu mereka mengatakan mendapatkan wahyu itu melalui malaikat Jibril. Kalau mereka mendapatkan wahyu itu langsung Allah berbicara dan Allah turun kepadanya. Dan ini min ajaib al-aqidah, ajib, keyakinan yang batil di situ, kekufuran. Bahkan mereka bisa jadi menyuruh-nyuruh dengan keyakinan dan alasan mereka kepada para malaikat. Bahkan para nabi itu dianggap rendah oleh mereka. Dan itu terjadi di umat Muhammad sama seperti itu. Dan kalau ditegur kita katakan kita kembali kepada Al-Quran. Kemudian mereka mencari-cari ayat yang seolah-olah masuk di dalamnya. Salah satunya bercerita tentang Nabi Khidir. Ya, yang mereka mengatakan Khidir itu bukan nabi tapi wali. Ya, sehingga menyebutkan Allah pun menyebutkan tentang Nabi Musa sebagai nabi dan rasul, ternyata Khidir lebih mulia padahal dia derajatnya wali. Itu salah satu pemikiran. Pertanyaannya yang mereka tidak pernah menyadari siapa yang menyuruh orang belajar kepada Khidir. Mereka tidak tahu bahwa yang menyuruh adalah Allah dan Nabi Musa adalah seorang nabi yang beriman bahwa perintah Allah dia harus belajar kepada Khidir dari dua sisi. Pertama, ternyata disebutkan di dalam cerita itu, dalam surat Al-Kahfi itu, Nabi Musa tahu Khidir adalah nabi. Sehingga Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya aku diberi ilmu oleh Allah dari satu sisi dan kau diberi ilmu dari sisi yang lain dan aku akan belajar kepadamu. Kemudian Khidir pun tahu menyampaikan, kamu tidak akan mampu sabar belajarku karena beda ilmunya. Ya, ini yang disebutkan ilmu yang berkaitan dengan siapa? Ilmu yang berkaitan dengan Nabi Musa adalah berkaitan dengan bagaimana manusia beribadah, mengamalkan sesuatu. Ilmu yang diberikan kepada Khidir adalah berbicara tentang penegakan ketetapan takdir Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, kalaulah Musa bersabar, maka kita akan mendapatkan cerita Khidir, kata Nabi SAW. Tapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan harus cuma 3 pertanyaan itu. Ya. Agar Nabi Musa memahami bahwa semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang buruk dan ilmu Allah itu adalah luas. Jadi ketika itu Nabi Musa mengatakan, dan kalimatnya tidak kalimatnya dari sisi dari satu sisi itu tidak salah, tapi dari sisi yang lain bisa jadi salah. Dari sisi tentang Nabi Musa ditanya, adakah yang lebih berilmu daripada kamu di sini? Nabi Musa tidak ada. Ini mengandung 2 kemungkinan. Kalau Nabi Musa mengatakan bahwa ilmu tentang syariat yang diajarkan kepadanya untuk kaumnya tidak ada yang tahu kecuali Nabi Musa, dan itu benar. Tapi kalimat itu bisa batil karena orang akan bersikap gulu bahwa Nabi Musa tahu segalanya, hatta perkara ghaib. Maka Allah menegurnya. Maka Allah menegur Nabi Musa, berangkatlah kamu, di sana ada seorang hamba dari hambaku yang lebih tahu, untuk menegur Nabi Musa. Maka muncullah cerita Khidir. Pertanyaannya, apakah di sini menyebutkan bahwa Nabi Khidir lebih mulia dari Nabi Musa? Tidak. Sehingga sebagian ulama mengambil tanbih bahwa bisa jadi ada orang yang lebih tinggi derajatnya dan keilmuannya. Dalam satu sisi ada seseorang yang ilmunya biasa, tapi dalam ilmu tertentu dia lebih tahu. Dan itu dinyatakan bahkan di dalam diri Nabi SAW. Nabi SAW dalam ilmu agama semua orang tahu. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa ada yang lebih tahu dari Nabi, itu kufur. Bahkan siapa? Anas ibnu Imam Malik ibnu Anas, ya, berkata, "Man ibtada'a bid'ah yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Barang siapa yang berbuat bid'ah, ya, dan dia memandang itu adalah sebuah kebaikan, berarti dia telah meyakini bahwa Nabi mengkhianati risalah. Ya, seperti itu. Akan tapi kita tahu berkaitan dengan urusan agama tidak ada yang tahu kecuali siapa? Nabi SAW. Allah memberikan wahyu kepada Nabi, dan kita di situ tidak ada yang tahu tentang agama kita kecuali agama yang diajarkan Nabi. Tapi ketika dalam sisi yang lain, sahabat tentang agamanya itu tetap mengikuti siapa? Nabi SAW. Tapi berkaitan dengan urusan dunia,
Nabi SAW hanya menceritakan dunia dikaitkan dengan agama itu berkaitan halal haram. Tapi kalau berkaitan dengan inovasi dunia, berinovasi, selama tidak melanggar yang diharamkan syariat, maka hukumnya boleh, dan ternyata para sahabat lebih mahir. Paham ya? Di situ. Nah, maka Nabi SAW mengambil pelajaran di situ. Karena suatu ketika Nabi mengatakan kepada mereka dengan mengatakan, kenapa sih kalau kurma mesti dikawinkan? Jadi kita cari jantan kurma, kemudian kita tahu diambil, dipetik, ditempelkan di bunga yang betinanya, kemudian disimpan, maka tumbuh semua. Jadi panen besar, ya seperti itu serbuknya. Dibantu gitu kan, bukan secara alami, nggak dibiarkan secara alami, tapi dibantu penyerbukannya. Dan itu dari zaman sahabat, dan kita pelajari di mana? Di sekolah dengan apa? Bantuan penyerbukan, serbuk sari di situ ditumpahkan dan seterusnya. Nah, di zaman sahabat biasa sebegitu. Kita kalau nanam apa? Paneli apa namanya? Gitu seperti itu kita tanam, maka dia tidak bisa berbuah kecuali kita kawinkan. Subhanallah. Nah, Allah ciptakan begitu. Nah, kurma ada yang memang dengan alamiah terbawa angin dan seterusnya ada, tapi tidak panen banyak. Maka sahabat sudah dari dulu mencari, tanamkan, simpan di situ sampai burayot gitu kan, seperti itu. Nah, ketika itu para sahabat mengeluh, ya Rasulullah, dengan kau mengatakan kenapa harus meninggalkan, kami pun meninggalkan hal tersebut karena menyangka itu bagian dari ketetapan apa? Agama. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunya. Seperti itu. Nah, dari sisi ini ada pelajaran penting bahwa hal yang tadi Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu adalah bukan menjelaskan bahwa Khidir lebih utama daripada Nabi Musa. Tidak ada ulama mengatakan begitu. Yang terjadi perbedaan ulama bukan dari sisi itu, tapi perbedaan apakah Khidir ini adalah nabi atau wali. Para ulama mengatakan, ada yang mengatakan itu adalah nabi, ya. Dan itu zahir dari kalam Nabi SAW tentang cerita Musa. Tapi ada yang mengatakan apa? Wali. Ya. Wali Allah Subhanahu wa taala yang diberikan apa? Diberikan apa? Wahyu. Seperti itu. Tapi di situ para ulama tapi menyebutkan maka di situ bukan wali karena ada wahyu yang disampaikan. Itu di ujung ceritanya, ma fa'altuhu an amri, ini bukan ikuti hawa nafsu saya. Bukan dari pendapat saya harus begini-begini. Itu hanya perintah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dari situ dalam surat Al-Kahfi ceritanya. Nah, ini kondisinya. Jadi kondisi kaum muslimin adalah memuliakan, mencintai dan beragama dengan jejak para nabi. Tapi mereka apa? Mereka enggak. Ya. Maka di sini adalah keyakinan kaum muslimin bahwa para nabi adalah safwatul bashar, manusia suci. Ya. Manusia apa? Manusia suci maksudnya dalam beragama. Tidak ada manusia yang melebihi keutamaan para ini di sisi kaum muslimin. Beda dengan di sisi orang ahlul kitab seperti tadi. Bahkan mereka banyak menjadikan orang-orang biasa sebagai tandingan bagi Allah. Seperti itu. Sampai Allah mengatakan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan rahib dan ahli ibadah mereka ini adalah sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam mengambil hukum. Tapi memang mereka begitu sifatnya. Kami hanya beralibi, beralasan. Kenapa tidak mengikuti Nabi? Alasan mereka berhujah dan mengatakan kami cukup beriman kepada yang diturunkan kepada kami saja. Benar kamu beriman kepada yang diturunkan kepada kamu? Bagaimana kamu beriman kepada yang diturunkan kepada kamu padahal itu melalui para nabi? Para nabi aja dibunuh sama kalian. Paham nggak? Itu tanbih. Ya. Ini kondisinya. Allahul musta'an. Ini perilaku orang jahiliyah. Maka Allah Subhanahu wa taala peringatkan tentang hal tersebut. Mereka membunuh para nabi dan mereka menganggap para nabi itu rendah. Dan kita tahu bahwa sifat-sifat orang-orang ahlul kitab terutama Yahudi, mereka adalah bersifat bakhil, ya. Kita sebutkan dalam Al-Qur'an, yadullahi maglulah, mereka mengatakan tangan Allah adalah innallaha faqir, menyebutkan Allah itu fakir. Bayang, ini orang Yahudi kalau berpikir, wa nahnu agniya.
Allah itu fakir, kita ini orang kaya. Kenapa? Karena mereka mengatakan Allah butuh kepada kita. Makanya Allah menyebutkan apa? Allah, siapa yang mau berhutang kepada saya bayar. Itu butuh. Ketika bercerita tentang agamanya, di sini tentang agamanya, Allah itu fakir. Kenapa? Karena dia butuh bantuan kita untuk menolong agamanya. Kalau memang Allah itu maha kaya, ya sudah, gak usah butuh kita. Allah maha kuat, selamatkan aja langsung. Maka mereka mengatakan kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka, pergi engkau dengan Tuhanmu untuk berperang. Inna hauna qa'id, kami mah duduk aja. Kenapa? Karena kami tahu kan Rabb kita kuat, ngapain minta-minta kita gitu. Itu filsafat siapa? Filsafat orang Yahudi. Kebayangkan? Jadi mereka itu berfilsafat seperti itu. Dan orang-orang yang berfilsafat dengan agama hari ini otaknya seperti otak Yahudi begitu. Ya, kan gitu mereka mikir. Allah kan maha kuat, maha mampu. Kok nyuruh jihad? Wah, Musa pergilah, enggak usah sama Rabbu. Saya mau duduknya di sini, kalau udah menang baru kita masuk. Ya. Itu begitu kaidahnya. Tidak menentukan kaidah bahwa adanya musuh itu ujian, dan di dalam ujian itu kamu beribadah kepada Allah. Dan ketika kamu menolong agama Allah, itu bukan berarti bahwa Allah itu butuh kamu. Tapi ibadahmu kepada Allah salah satunya adalah berjuang di situ. Itu pemikiran orang Islam, para nabi. Ya, tapi mereka berpikir lain. Oh, kalau Allah maha mampu menawan. Sampai umat hari ini pun berhujah dengan takdir untuk maksiat. Apaan orang mah gak diciptakan ku Allah, fa'alul lima yurid, kan gitu. Maka apa yang terjadi dengan kita itu kan sudah ditakdirkan. Ya, Allah nakdirkan orang jadi ahli maksiat, yang merendah gitu kan. Itu sumbernya dari pola pikir apa? Filsafat orang ahlul kitab dulu, gitu kan, begitu. Ini kondisinya, ya, tentang hal ini. Jadi pola berpikirnya begitu. Kemudian mereka pun menisbahkan Allah Subhanahu wa taala punya anak, dan tadi menyebutkan. Jadi tentang Allah. Nah, ini tentang Allah ya. Kamu tentang para nabi, maka mereka membunuh para nabi. Nah, lamun Allah dan para nabi diperangi, maka orang Palestina yang kaum muslimin wajar lamun dibantai. Capal budak letik, capal kumaha dibeakeun we kabeh. Jadi itu sesuatu yang memang seperti itu, sunatullah yang ada di otak mereka. Dan pola berpikir mereka seperti itu. Dan mereka lebih kejam dan seterusnya. Ya. Bagaimana kepada Allah dan kepada nabinya begitu? Ya, seperti itu mereka. Maka mereka berpecah belah itu karena mereka berpikir dengan otak mereka dalam beragama itu. Makanya disebutkan di dalam hadis Nabi itu, sataftariqu ummati, itu karena yang berpecah adalah pola berpikir. Fikrah di situ. Dan tidak berakhir sampai hari kiamat nanti. Seperti itu. Dan ahlu sunnah senantiasa tegak dengan hal tersebut. Nah, di sini disebutkan apa? Kaman nabbaha bitani. Qul falima taqtuluna anbiya Allah min qabl in kuntum mu'minin. Kemudian Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala mengatakan, haula'il yahud yadda'una annahum yattabi'una ma unzila ilaihim fit Taurah. Di mana orang-orang Yahudi ini mereka mengaku mengikuti apa yang diturunkan kepada mereka berupa Taurat ini. Wa hadza yakdzibuhu amran. Dan ini didustakan oleh dua perkara yang Allah peringatkan di sini. Awalan, yang pertama, qatlahumul anbiya, mereka membunuh para nabi. Walaysa fit Taurah qatlal anbiya, dan di dalam Taurat tidak ada anjuran membunuh para nabi. Ya, yang ada justru mengikuti nabi. Ya. Yang kedua, didustakan apa? Di Taurah itu, kata Syekh Saleh, di Taurah itu ada perintah mereka harus mengikuti Nabi Muhammad. Justru malah menolak dengan mengatakan, sudahlah kita mengikuti ini aja. Nah itu, mereka didustakan. Nah, untuk hari ini pun sama begitu, berkaitan dengan anak orang-orang yang mirip dengan itu. Ya, mereka mengatakan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, didustakan cinta kepada Nabi. Kenapa? Bagaimana kamu mengatakan cinta kepada Nabi? Yang harus lebih dimuliakan adalah sunnah Nabi. Paham? Yang lebih apa? Yang lebih kamu agungkan adalah sunnah Nabi yang kamu dahulukan. Dan Nabi tidak memerintahkan apa yang kamu kerjakan. Paham nggak? Justru kamu mengerjakan dari orang-orang yang tokoh-tokoh yang kamu itu tahu derajatnya di bawah para nabi.
dan kamu tahu tidak ada pernah Nabi melakukan hal tersebut. Ini kedustaan. Ya, dan kamu menganggap kamu berada dalam mencintai. Kemudian yang berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan tidak memerintahkan kepada kepada kita untuk disebutkan bahwa Nabi SAW tidak memerintahkan kita kecuali hanya tunduk kepada aturan Nabi saja. Jadi Nabi SAW tidak memerintahkan kepada kita untuk tunduk kepada banyak manusia, kepada pemikiran-pemikiran dan seterusnya. Disebutkan seperti itu. Dan Nabi SAW memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini dibantah ketika mereka menganggap bahwa kita akan mengikuti kita hanya mengikuti kelompok kita saja. Nah, buktinya kamu malah membunuh Nabi, dan tidak dalam Taurat nggak ada itu. Ya. Dan mereka menghinakan para nabi. Disuruh kamu mengikuti Nabi Muhammad, mereka tidak mau. Itu adalah kedustaan yang mereka lakukan seperti itu. Dan masih banyak hal yang lain, ya. Tapi kayaknya waktunya sudah ini. Dan tapi kita lihat ya, bagaimana mereka menuduh para nabi. Ya, kalau Allah saja mereka hinakan seperti tadi kan disebutkan Allah fakir wa Allah itu butuh kita. Seperti Allah itu bakhil. Dengan alasan apa? Kenapa Allah bakhil? Kalau Allah Maha Kaya, kenapa diciptakan orang miskin? Kan begitu. Ya. Padahal ketika kita baca ma rabbana ma khalaqta hadza batila. Mereka dalam kitab mereka yang mereka buat, mereka menulis kitab kemudian mengatakan bahwa ini di sisi Allah. Dan ini telah lewat sebelumnya pembahasan ini. Ya, ini orang-orang Yahudi ini begini. Sampai mereka menulis tentang kisah para nabi yang menghinakan para nabi. Mereka menyebutkan bahwa Nabi Nuh tukang minum khamr. Ya, Nabi Nuh alaihissalam, para nabi minum khamr, mabuk. Seperti itu. Bahkan mereka berzina. Kemudian Nabi Nuh membangkang. Kemudian Nabi Lut dia mabuk dan berzina dengan putrinya. Itu dikira mereka. Bayangkan, kalau nabinya dibikin cerita dusta seperti itu dan itu dimasukkan di dalam kitabnya, bisa terbayangkan siapa yang harus diikuti. Makanya karena mereka menyebutkan bahwa ingin mensucikan salah satu, ini talbis iblis. Ingin mensucikan salah satunya, maka yang setaraf dengannya itu dihinakan. Begitu. Kalau mereka mengatakan Isa ini anak Allah atau Uzair ini anak Allah, berarti nabi yang dianggap lebih mulia dari itu dia hina. Naudzubillah. Dan seperti itu. Maka ikhwah, hati-hati. Maka mereka menyebutkan bahwa Nabi Daud, Nabi Sulaiman, mereka adalah para nabi yang nabi yang sampai Nabi Daud itu berzinah dengan istri panglima perang yang dia utus. Bayangin. Dan panglima perangnya dibunuh. Bagaimana kejinya ini Nabi ini? Padahal Allah mengatakan tentang Nabi siapa? Nabi Sulaiman atau Nabi Daud disebutkan ni'mal abdu innahu awwab. Dia adalah orang yang senantiasa bertobat dan seterusnya. Naudzubillah, ya. Ini kondisi mereka. Bahkan kita tahu cerita Nabi Musa dan Nabi Harun yang menciptakan penyembahan, dan Nabi Musa itu menyembah kepada berhala. Padahal kita ketahui bahwa para nabi adalah walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Nah, demikian ikhwah tentang masalah berkaitan dengan permasalahan ini. Dari antara perkara jahiliyah adalah kadang-kadang kita menganggap yang kita ikuti adalah kebaikan, ternyata kesesatan. Maka butuh bagi kita untuk selalu thalabul ilmi, belajar dan kembali kepada orang-orang yang kita ketahui tentang kebaikan dan ilmunya di situ, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala.
maukah aku tunjukkan kepada orang yang paling rugi dalam aktivitas amal. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum. Orangnya tersesat dalam amalnya, tapi dalam kesesatannya itu dia mengira apa? Yahsabuna annahum yuhsinuna sunah. Tadi yang saya sebutkan, mereka menganggap bahwa perbuatan mereka itu adalah yang terbaik. Dan dengan asumsi dia atau dengan apa, melihat dari sisi lingkungan, mencukupkan tanpa dia apa, mempelajari ya. Apalagi kalau dia sudah tahu tapi dia lebih mencari-cari alasan untuk dia keluar, jika nama saya mah lain ya, dan seterusnya. Dan akhirnya apa, Allah Subhanahu wa taala sesatkan, naudzubillah. Nah, hal tersebut ya yang disebutkan kemarin, pada mazagu azaballahu qulubahum. Demikian bahasan kita dari masalah jahiliyah, dan salah satu masalah ini adalah apa yang terjadi di kalangan ahlul kitab. Karena itu kita tahu bahwa ahlul kitab adalah, mereka adalah orang-orang yang termasuk dalam kategori jahiliyah, bukan jahiliyah tidak tahu sama sekali, tapi jahiliyah dalam sisi apa, memilih apa yang dia pilih ya, sementara dia tahu bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wallahu ta'ala alam. Demikian bahasan kita. Terima kasih dari doa jazakumullahu khairan atas ilmunya. Baik, kami buka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Sudah terkait tadi perbedaan ulama berpendapat tentang diri pada nabi atau orang soleh. Nah, itu argumentasi para ulama itu bagaimana yang menganggap nabi itu, bagaimana hukumnya, terus yang menganggap orang soleh bagaimana? Yang menganggap nabi adalah, jadi kalau yang menganggap nabi berarti di situ adalah didapatkan dalam ayat tersebut setelahnya bahwa apa, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada perintah Allah kepada hambanya kecuali wahyu, dan wahyu itu adalah hanya kepada para nabi dan rasul itu. Adapun kepada apa, kepada yang berpendapat bahwa itu adalah wali di antara wali Allah, karena Allah menyebutkan abdan min ibadina, tidak menyebutkan kepada nabi saleh, kepada nabi yang saleh atau nabi yang ini ya, tapi abdan min ibadina ya, tapi di sini adalah bantah-bantahan jelas ya, karena para nabi hamba gitu kan, tapi diberi wahyu, karena tidak disebutkan secara sharih adalah ini. Cuma di dalam hadis ada yang mengatakan sharih, tapi mengatakan, sebagian orang mengatakan tidak sharih, dan bahwa dia adalah nabi dan seterusnya. Dari sisi itu yang anak tahu dari pembahasan kalam Imam Ibnu Katsir dan yang lain. Dan termasuk yang mengatakan bukan nabi adalah Syekh Sa'di, mengatakan bahwa Khidir itu bukan nabi, tapi seorang hamba yang saleh. Tapi perintah Nabi Musa ini bukan menjelaskan bahwa Khidir itu lebih mulia daripada Nabi Musa. Wallahu ta'ala.